Idoy, jelaskan. Tekan Serena dengan tatapan tajamnya. Hehe, oke, jadi dunia ini dunia nyata di mana kamu tinggal, Serena. Hanya saja ini Indonesia, bukan di dunia pertama yaitu Korea. Saat ini tubuh asli kamu sedang koma. Jadi untuk sementara kamu menempati tubuh Serena dan menyelesaikan tugasnya. Anggap saja kamu beruntung karena Tuhan masih berbaik hati memberikan kamu kesempatan kedua, dan anggap juga masalah ini penebusan dosa yang kamu lakukan dulu ataupun sekarang, Serena. Jelas Idoy dengan tangan saling bertautan. Serena yang tadinya marah langsung terdiam mendengar ucapan Idoy yang sangat mengena kepada hatinya. Lah ingat dirinya dulu tidak sebaik yang orang lain pikirkan, meskipun dirinya terlihat polos dan murni, nyatanya tidak seperti itu. Ia seringkali melakukan hal jahat yang melanggar aturan seperti menerobos lalu lintas, seringkali membangkang orang tuanya yang sangat menyayanginya, menghajar orang, mengikuti balapan, dan yang terakhir menabrak orang karena dirinya baru belajar mengemudi mobil, itu pun tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tapi untung saja orang itu selamat dan dirinya bebas karena orang tuanya yang membantunya, tapi karma menghampirinya dengan merenggut orang tuanya yang kecelakaan. Serena juga ingat saat kecil dirinya suka maling mangga milik tetangganya, padahal dirinya juga punya pohon mangga. Tapi rasanya sangat enak jika mengambil punya orang lain. Ia juga sering menjahili sahabatnya dan membuatnya nangis. Apa mungkin semua itu adalah sebab dirinya datang ke tubuh orang lain? Serena menghela nafasnya. Ia akan menganggap semuanya keberuntungan karena dirinya dibiarkan hidup kembali. Jangan ditiru ya guys, apa aku bisa balik ke tubuhku? Tanya Serena lirih. Aku tidak bisa janji, Serena, tapi sepertinya bisa, dan menurutku lebih baik kamu ikhlas menjalani semuanya dan fokuslah mencari kebahagiaan kamu di sini. Apa aku bisa memberitahukan orang tentang aku yang memasuki tubuh Serena? Jika kamu ingin dianggap gila, maka silahkan. Jawab Idoy santai. Kamu benar. Orang-orang tidak akan mempercayaiku dan akan menganggapku berkata omong kosong atau menghayal. Lirih Serena, dirinya tidak bisa membayangkan jika orang-orang menatapnya aneh nanti. Tapi, kamu bisa memberitahukan kepada orang yang kamu percayai dan bisa menjaga rahasia kamu. Sahut Idoy merasa prihatin dengan tuan barunya. Really? Seru Serena bahagia. Idoy menganggukkan kepalanya. Serena memeluk Idoy erat sampai Idoy kelalapan karena tidak bisa gerak. Serena, lepaskan. Kamu menyakitiku, bodoh. Hehe, sorry, aku sangat bahagia Idoy. Aku kira aku akan sendirian di dunia asing ini, tapi nyatanya ada kamu, bahkan ternyata dunia ini masih sama dengan dunia milikku. Serena berucap dengan wajah bahagia dan antusias. Manusia memang meninggalkan kamu, Serena, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kamu, jadi selalu bersyukurlah. Ucap Idoy tersenyum. Kamu benar, terima kasih Tuhan. Lalu bagaimana keadaan tubuhku di sana? Sudah ku bilang kamu koma, jika ingin mengetahuinya lebih detail maka lihatlah di berita. Baiklah. Serena, apa rencanamu selanjutnya? Serena tersenyum miring mendengar pertanyaan Idoy. Dirinya langsung berdiri dan membuka pintu kamar, membuat Idoy heran dengan sifat tuannya yang tidak bisa dirinya tebak. Saat Serena membuka pintunya, ia dikejutkan dengan wajah polos pelayannya yang tak lain adalah Emma. Serena menyilangkan tangannya di dada dan menatap Emma datar. Selamat malam Nona Serena. Seru Emma semangat. Dari mana? Tanya Serena dingin. Dirinya sudah percaya kepada pelayan di hadapannya ini, jangan sampai kepercayaannya hilang hanya karena Emma yang sering menghilang tanpa memberitahukan dirinya. Emma yang merasakan suasana hati majikannya yang tidak enak dipandang menggaruk kepalanya. Tanpa rasa takut lagi Emma memegang tangan Serena. Nona, maafkan Emma yang pergi tidak bilang Nona dulu. Tapi saat itu Emma ada urusan mendesak dan tidak bisa mengabari Nona. Tapi Emma sudah bilang ke Nyonya Cassandra dan Emma menitipkan pesan untuk sampaikan ke Nona. Maaf Nona Serena, Emma tidak akan melakukannya lagi. Emma menundukkan kepalanya takut kepada wajah Serena yang serius dan juga galak. Berbeda dengan Serena yang memicingkan matanya menatap seluruh tubuh Emma curiga, tapi dirinya tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Baiklah,
Tolong jaga Baby Ars. Aku ada urusan dan ingat, jangan melakukan kesalahan lagi, jika tidak aku akan memecatmu. Baik Nona, terima kasih. Serena berlalu dari hadapan Emma, meskipun dirinya merasakan ada yang aneh tapi untuk sekarang dirinya tidak akan mempermasalahkannya dulu sambil mencari bukti agar Emma tidak macam-macam kepadanya ataupun bayinya. Idoi, apakah Emma ingin mencelakai kami? Tanya Serena sambil berjalan dengan wajah dingin saat melewati banyak pelayan yang menatapnya sinis. Tidak Serena, Emma orang baik dan tulus. Hanya saja apa? Tanya Serena penasaran. Emma suruhan suamimu. Maksud kamu? Serena memberhentikan langkahnya, ia menatap Idoi intens bahkan dirinya tidak peduli jika pelayan menganggap dirinya gila karena berbicara sendiri. Jangan percaya jika suamimu mengatakan tidak peduli kepada Baby Ars, nyatanya dia peduli hanya saja terlalu kaku mengungkapkan sifatnya dan apakah kamu juga tahu? Apa? Tanya Serena cepat, dirinya tidak sabar mengetahui fakta suaminya yang menurutnya sangat mengejutkan. Vincent bahkan pernah tertarik kepada Serena asli. Hah? Teriak Serena syok. Apakah dirinya tidak salah dengar suaminya tertarik kepada Serena asli yang sifatnya nauzubillah menurutnya? Idoi, apakah kamu bercan? Berisik, dasar tukang caper. Seru salah satu pelayan. Serena yang ingin bertanya tidak jadi karena dipotong pelayan yang tidak tahu diri. Seketika wajah Serena memerah karena marah, dirinya paling tidak suka ada orang yang memotong ucapannya. Siapa kamu yang berani memotong ucapan saya? Seru Serena kesal, pelayan tadi memandang Serena berani dan remeh. Kenapa? Nyadar diri lo tukang caper. Ingat ya gue gak takut sama lo, lagian lo di mata kami hanya sampah yang menumpang. Ucap pelayan, sontak pelayan lainnya menertawakannya. Oh kalau gue sampah, terus kamu apa? Bangkai. Jawab Serena santai. Pelayan itu wajahnya memerah seperti badut karena marah. Loh, tangannya mengangkat ingin menamparkan Serena, tapi Serena menangkap tangannya dan mencengkramnya kuat. Jangan pernah kamu sentuh wajah cantik saya. Lea lepas sakit, lirih pelayan itu. Saya tidak peduli, saya bisa saja pecat kamu sekarang juga jika kamu tidak tahu peraturan. Memangnya lo siapa? Tanya pelayan itu berani meskipun tangannya kesakitan. Saya istrinya Vincent kalau kamu lupa dan saya akan bilang ke dia kalau kalian menindas saya. Bukannya takut mereka tertawa meremehkan, tapi tawa mereka terhenti tiba-tiba membuat Serena bingung. Aduh, Nona sakit, tangan aku sakit tolong ampuni aku Nona, aku janji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ucap pelayan tadi sambil menamparkan wajahnya sendiri berkali-kali, Serena menatap pelayan itu datar. Sebenarnya apa drama yang dibuat pelayan ini, sungguh menjijikan pikir Serena. Serena, bentak seorang wanita paruh baya yang tak lain adalah Cassandra, ia yang tadinya ingin ke ruang keluarga tidak jadi mendengar pertengkaran yang membuatnya tidak nyaman. Nyonya bantu aku mohon tanganku sakit. Ucap pelayan itu dengan wajah ditakut-takutkan dan juga air mata palsunya. Tanpa belas kasihan Cassandra menyentak tangan Serena yang mencengkram pelayan bahkan Cassandra mendorong Serena guna membebaskan pelayan. Apa yang kamu lakukan Serena? Jangan mentang-mentang kamu istri Vincent kamu bisa melakukan seenaknya di rumah ini. Bentak Cassandra, dirinya sangat tidak menyukai kekerasan di rumahnya. Mommy, aku tidak melakukan apapun. Lirih Serena sendu, Cassandra mengernyitkan dahinya heran melihat sifat Serena yang biasanya melawannya sekarang berwajah sendu. Tentu saja karena Serena melihat penolongnya. Apa menurutmu saya percaya? Saya sudah tahu sifat kamu seperti apa Serena dan ini terakhir kalinya kamu menyiksa pelayan lagi. Jika saya melihat kamu menyiksa pelayan lagi, saya tidak akan segan-segan mengusir kamu dari rumah ini. Ucap Cassandra tajam, dirinya tidak akan termakan dengan drama yang Serena buat. Mommy, siapa yang berani mengusir menantu tersayangku? Ucap Abigail yang baru datang, Serena mendengus pelan lagi-lagi dirinya dipotong saat berbicara. Keluarga ini benar-benar menyebalkan. Ibu, ucap Cassandra lembut, nyonya besar.
Sapa para pelayan menunduk hormat, dengan tongkatnya Abigail menghampiri Serena dan memeluknya erat. Tenanglah Serena, tidak perlu takut. Nenek akan bersama kamu, sekarang jelaskan apa yang terjadi. Tanya Abigail. Serena menatap Abigail terharu. Nenek, tadi aku sedang berjalan ke arah dapur. Tapi tiba-tiba, mengalirkan cerita Serena atas kejadian tadi, pelayan tadi tetap santai karena yakin Serena yang akan disalahkan. Bohong Nyonya Besar, aku tidak pernah melakukan itu kepada Nona Serena. Jika tidak percaya, boleh tanyakan kepada pelayan lainnya, seru pelayan itu dan dianggukan oleh pelayan lainnya. Abigail menatap tajam mereka. Siapa yang menyuruhmu berbicara? Ucap Abigail kesal. Serena mengusap tangan Abigail lembut. Nenek jangan emosi, ingatlah kesehatan nenek dan untuk kejadian ini kita bisa melihat CCTV di rumah ini. Ucap Serena, diam-diam dirinya tersenyum menyeringai melihat pelayan itu yang wajahnya sudah pucat. Cassandra yang melihat senyum Serena semakin merasa aneh, sepertinya menantunya sudah berubah menjadi kejam. Akhirnya mereka melihat CCTV dan terlihatlah siapa yang bersalah. Wajah Abigail yang datar bahkan Cassandra pun sama karena keluarga ini sangat tidak menyukai kekerasan. Pecat semua pelayan yang tadi menjebak Serena. Seru Abigail, mereka langsung berlutut meminta maaf tapi tidak dihiraukan karena mereka salah. Akhirnya masalah tadi selesai, Cassandra membawa Abigail pergi dan tinggallah Serena dan mantan pelayan di mansion ini. Inilah akibatnya kalian mengusikku. Ingatlah untuk memperbaiki diri kalian sendiri. Setelah mengatakan itu Serena melanjutkan jalan ke dapur. Kamu sangat keren Serena. Kagum Idoi, Serena terkekeh mendapatkan pujian itu padahal dirinya tidak melakukan apapun tapi musuhnya sudah berkurang sekarang. Ini baru awal, karena kedepannya semua keluarga Casanova akan memihak padaku. Gumam Serena tersenyum miring, bersambung.